Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan juga nikmatnya untuk kita semuanya. Di antara nikmat terbesar yang kita dapatkan sehari ini adalah nikmat iman dan juga hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah meringankan langkah kita untuk meniti dan juga melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di salah satu bulan yang begitu mulia, bulan yang di dalamnya terdapat berbagai macam ibadah dan juga amalan-amalan khusus. Karena begitu besarnya kemuliaan yang melekat pada bulan tersebut. Dialah bulan Syawal, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalamnya beberapa amalan, dan salah satu amalan yang menonjol di situ adalah puasa. Yang disebut dengan puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, yang di mana puasa ini merupakan bukti nyata dan juga suatu bentuk apresiasi dari syariat untuk para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Merupakan suatu apresiasi dan juga hadiah yang berharga yang seharusnya kita seorang muslim mengambilnya untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Karena bulan Syawal atau puasa Syawal merupakan puasa pelengkap daripada pahala-pahala yang mungkin gugur dan juga kurang selama kita melaksanakan bulan puasa ataupun melaksanakan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin. Rasulullah SAW bahkan telah memberikan suatu jaminan dan juga apresiasi yang besar bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Kata Rasulullah SAW, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal." Dalam riwayat yang lain disebutkan sittin min Syawal. Kana ka shaumid dahr atau kana ka shiyamid dahr. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan lalu kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka ketahuilah seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Mengapa demikian? Karena hitung-hitungan matematikanya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam surah Al-An'am. Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang mendatangi kebaikan, barang siapa yang menjalankan kebaikan, falahu 'asyru amsalihha, maka baginya pahala 10 kali lipat. Maka puasa Ramadan yang kita jalankan di bulan suci Ramadan selama 30 hari, ketika dikalikan 10, maka sejatinya dia adalah 300 hari. Seakan-akan kita berpuasa 300 hari. Ditambahkan dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 hari dikali 10 itu artinya 60. 300 ditambah 60 sama dengan 360, dan itu sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Inilah merupakan suatu apresiasi besar yang diberikan oleh syariat kepada kita. Tinggal bagaimana, apakah kita mengambilnya atau kita malah meninggalkannya begitu saja. Maka masih ada beberapa hari lagi yang tersisa di bulan Syawal. Silakan dimanfaatkan dengan baik untuk menyempurnakan dan melengkapi pahala-pahala kita di bulan suci Ramadan kemarin. Tidak berhenti di situ saja. Syawal tidak hanya identik dengan berpuasa, tetapi juga Syawal mengandung dan juga membawa di belakangnya suatu pelajaran yang sangat penting, suatu pelajaran yang terpatri dan juga dibuahkan oleh suatu peristiwa penting, peristiwa yang sangat emosional yang pernah dialami oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Dialah peristiwa yang besar disebut dengan peristiwa perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang terjadi di bulan Syawal. Para ulama sejarah berbeda pendapat terkait dengan kapan terjadinya Syawal. Ada sebagian
perang Uhud. Ada sebagian mengatakan terjadi di awal-awal Syawal, sebagian lagi mengatakan terjadi di bulan ataupun di pertengahan Syawal. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa perang Uhud terjadi di pertengahan Syawal, lebih tepatnya terjadi di hari Sabtu. Perang Uhud kita kenal sebagai perang yang sangat besar, perang yang terjadi setelah perang Badar, perang yang begitu terngiang di pikiran kita, yang tak pernah kita bisa lepaskan daripada ingatan kita dari berbagai macam cerita yang kita dengarkan oleh guru-guru kita dan juga ustaz-ustaz kita. Yang ini merupakan sejarah yang sudah ditorehkan oleh tinta sejarah tentang bagaimana peristiwa besar ini, perang yang begitu sengit ini terjadi di antara Nabi SAW berserta dengan para sahabat dan juga kaum musyrikin. Perang yang sejatinya dan seharusnya adalah dimenangkan oleh kaum muslimin secara mutlak. Seharusnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang mutlak di balik perang Uhud tersebut, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala ditambah juga dengan taktik jitu daripada Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW sebelum terjadinya peperangan telah menyusun strategi yang sangat jitu dan begitu mumpuni, menempatkan beberapa para sahabat di atas bukit Uhud untuk menampung segala macam serangan-serangan daripada kaum musyrikin, sembari juga melindungi kaum muslimin dari para serangan mereka. Akhirnya jurus seperti ini pun mumpuni dan juga begitu jitu, dan kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangannya secara mutlak, bahkan berhasil memukul mundur, berhasil membuat dan mengusir secara terhina kaum musyrikin kembali ke Mekah. Padahal sejatinya kaum musyrikin datang menyerang kaum muslimin dengan berbagai macam kecanggihan dan juga jumlah pasukan yang begitu banyak. Tidak hanya itu saja, mereka datang dengan kelengkapan peralatan, datang dengan kelengkapan senjata dan juga dana, karena mereka telah menyusun perang tersebut jauh-jauh hari. Ditambah lagi dengan bahwa mereka berperang memerangi kaum muslimin adalah dikarenakan balas dendam yang mereka wujudkan, berangkat daripada sakit hati mereka atas kekalahan mereka di perang Badar, ditambah lagi dengan berbagai macam hal-hal yang mereka mengganggu mereka yang berasal dari para kaum muslimin, sehingga akhirnya mereka pun menyusun strategi dan juga menyusun rencana untuk memerangi kaum muslimin. Namun susunan rencana mereka, makar-makar mereka tidak cukup untuk mengalahkan kaum muslimin. Terbukti pada perang tersebut kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan mereka secara mutlak. Namun qadarullah ma syafa'ala, sayang sungguh sayang, ada beberapa kesalahan yang disumberkan dari para kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin, sebagian para sahabat kemudian tidak mengerti dan juga tidak memahami tentang apa-apa yang seharusnya mereka kerjakan dalam perang tersebut. Terbuktilah bahkan di antara para sahabat, akhirnya ada di antara mereka yang kemudian melanggar hal-hal yang seharusnya tidak dilanggar dalam perang tersebut, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut kemenangan tersebut dan menimpakan kepada kaum muslimin beberapa hal-hal yang itu menyakitkan, beberapa hal-hal yang akhirnya itu membuat kaum muslimin akhirnya sadar tak seharusnya kemudian mereka melakukan hal itu untuk kedua kalinya. Allah Subhanahu wa taala kemudian memfirmankan hal ini dalam surah Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idnih." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan janjinya untuk kalian. Id tahussunahum bi'idnih, tatkala kalian merengsek masuk, menyerang, membabi buta musuh-musuh kalian. Hatta idza fashiltum, namun karena sampai kalian kemudian idza fashiltum, kemudian kalian merasa putus asa dan kemudian gagal. Idza fashiltum wa tarabbastum wa tanaza'tum fil amr, dan kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, lalu kalian kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah tampakkan kepada kalian hal-hal yang kalian inginkan. Allah tampakkan kepada kalian hal-hal yang kalian cintai berupa harta dunia, sehingga akhirnya kalian melenceng bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad afallahu walaqad afa ankum. Allah kemudian mengatakan, meskipun begitu kata Allah, sungguh Allah telah mengampuni kalian. Ayat ini kemudian menjelaskan kepada kita semuanya bahwa perang Uhud adalah contoh gambaran peperangan yang terjadi di bulan Syawal yang bisa kita ambil faedah dan juga pelajaran di dalamnya. Dengan kebesaran hati Allah, dengan kebesaran
hati para sahabat, sebagian sahabat, lalu kemudian dengan kejahilan sahabat yang lain, yang kemudian mereka mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil sementara kemenangan tersebut, lalu kemudian mengampuni mereka. Pelajarannya adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan, tinggal bagaimana kita bisa tidak melanggarkan kemudahan tersebut. Dan tentunya langgengnya kemudahan itu bergantung kepada seberapa besar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali kepada perang Uhud, perang yang begitu emosional di pikiran kita, terjadi di antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, bahkan menolehkan dan mencatatkan suatu kesedihan dikarenakan Rasulullah juga mengalami luka dan juga sebagainya pada perang tersebut. Namun perang ini seharusnya kita ambil pelajarannya, dan setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil daripada perang tersebut. Yang pertama adalah bahwa yang namanya kemaksiatan, apapun itu bentuknya, apapun itu variasinya, akan senantiasa mengarahkan seseorang kepada keterpurukan, akan senantiasa mengarahkan seseorang dan membawa seseorang kepada kemunduran dan juga kehancuran. Lihatlah bagaimana para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala tadinya telah berikan kepada mereka kemenangan yang mutlak, kemenangan yang telak, jurus jitu dan juga taktik perang yang begitu luar biasa, sampai-sampai memukul mundur pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Namun dikarenakan kemaksiatan segelintir orang, tidak semuanya, hanya segelintir orang saja bermaksiat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ambil keberhasilan tersebut, Allah ambil kesuksesan tersebut untuk digantikan dengan ketidaksuksesan ataupun kegagalan. Lalu kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil daripada perang Uhud yang terjadi di bulan Syawal seperti ini adalah bahwa hawa nafsu kita terhadap dunia, kecintaan kita terhadap dunia itu terkadang seringnya menipu, bahkan menipu. Tidak ada kemudian cinta dan hawa nafsu akan dunia itu membawa seseorang kepada kebaikan. Justru malah sebaliknya, senantiasa kecintaan kepada dunia akan menggiring seseorang kepada kemunduran dan juga kehancuran. Lihatlah bagaimana para sahabat dalam perang tersebut, karena hawa nafsu mereka akan dunia, gemerlapnya dunia membuat mereka akhirnya buta mata mereka, buta hati mereka, tanpa kemudian mereka lupa tentang keberhasilan yang baru mereka rasakan, keberhasilan yang baru mereka raih, hanya karena dikarenakan melihat sebagian daripada dunia, melihat rampasan perang yang banyak, akhirnya mereka berebut dan sebagainya. Itulah kemudian akhirnya menatakan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran penting bagi kita yang bisa kita aplikasikan di dunia kita juga, di hari-hari kita, hendaklah kemudian dunia tidak menjadi sesuatu hal yang diidam-idamkan, tidaklah kemudian dunia menjadi sesuatu hal yang diimpi-impikan, dijadikan sebagai prioritas utama, dijadikan sebagai impian hidup, tidak. Tapi jadikanlah dunia sebagai media dan juga sarana kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya," dan tidaklah kehidupan dunia itu illa lahu wa la'ib, kecuali hanyalah sunda gurau dan juga permainan. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan, nah sejatinya kampung akhiratlah yang merupakan kehidupan yang sejati. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya manusia itu mengetahui. Kemudian poin ketiga, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Uhud di bulan Syawal adalah bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada orang-orang yang seharusnya ditaati, ulul amri dan sebagainya, adalah suatu hal yang sifatnya absolut, sifatnya mutlak, dan akan senantiasa memberikan kebaikan bagi orang yang melakukannya. Ketaatan kepada Allah dan orang-orang yang seharusnya kita taati akan senantiasa memberikan kepada kita kebaikan, senantiasa memberikan kepada kita kesuksesan, senantiasa akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang itu berbuah manis dan memuaskan baik hati dan juga pandangan kita. Dan itu juga sudah terpatri pada kehidupan para sahabat. Setelah terjadinya perang Uhud, lalu kemudian para sahabat menyadari kesalahan mereka, lalu kemudian mereka memperbaiki itu semuanya, dan terbukti di perang-perang berikutnya kaum muslimin berhasil meraih kemenangan yang mutlak, kemenangan yang memuaskan,
Karena apa? Karena kaum muslimin, para sahabat ketika itu mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan dan menjauhi segala apa yang Rasulullah larang dalam perang tersebut khususnya. Maka oleh karena itu kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukuplah peristiwa perang Uhud itu menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, menjadi suatu barometer untuk kita dalam menjalankan hidup kita sehari-hari, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang sukses, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang puas dengan hidupnya, puas dengan akhiratnya, puas dengan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أتموا الصف الأول فالأول تراصوا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.